Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ikhwati fillah, hadirin hadirat, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali diizinkan, dimudahkan untuk bertemu di majelis ilmu, sebuah majelis yang mudah-mudahan selalu bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan tugas-tugas dan kewajiban kita kepada Allah dan kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau ya juga ke banyak. Baik, kita tidak akan bisa hadir di rumah Allah malam hari ini kecuali karena nikmat Allah. Maka sering kita mendengar, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah amal saleh. Tak ada satupun amal saleh yang bisa kita lakukan kecuali karena nikmat Allah. Kenapa kita bisa melangkah ke rumah Allah yang mulia ini? Karena kita sehat. Kenapa kita bisa tegak berdiri dalam ibadah salat? Karena kita diberikan nikmat sehat oleh Allah. Dan ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat sehat, yaitu nikmat iman. Nikmat iman itu lebih berharga daripada nikmat sehat. Andaikan kita semua sehat tapi jauh dari iman, maka tidak ada artinya sehat kita. Tapi kalau seandainya kita tetap jaga iman kita meskipun sakit, itu jauh lebih berharga. Mudah-mudahan dua nikmat itu malam hari ini senantiasa diberikan oleh Allah pada masa-masa yang akan datang, dan dengannya kita bisa memperbanyak amal saleh. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sewajarnya pula kita banyak-banyak berselawat dan bersalam untuk beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan selawat itu tersambung untuk keluarga-keluarganya dan tersambung pula untuk para sahabat-sahabatnya dan untuk semua orang yang mengikuti langkah-langkahnya sampai hari kiamat kelak. Kita berharap mudah-mudahan semua kita pantas untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau pada hari mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali malam hari ini kita akan coba membaca hadis-hadis Syama'il Al-Muhammadiyah. Sekarang kita masuk dan sudah memulai bab yang berkaitan dengan maja'a fi syaibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang berkaitan dengan tentang uban Nabi. Jadi berkaitan dengan uban Nabi. Begitulah sempurnanya sejarah atau catatan beliau, sampai jumlah uban pun diriwayatkan oleh para
oleh para sahabat. Begitulah detailnya mereka dalam meriwayatkan, dan semua ternyata itu adalah panduan. Rambut ternyata itu adalah merupakan sesuatu yang sangat berarti bagi kita. Oleh karena itulah datang panduannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita memperlakukan rambut. Maka dalam hadis Nabi, di antara yang sudah kita sampaikan, bahwa sesungguhnya Nabi itu sering atau suka dia meminyaki rambutnya. Tapi dalam hadis yang lain dikatakan Rasul melarang pula untuk janabi waktu dah meminyak. Janabi waktu ada mengurus abu tawi je, pagi, siang, sore. Abi waktu hanya karena mengurus rambut. Boleh, tapi jangan menjadi fokus itu pula yang mabin waktu awal. Nah, begitulah panduan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-41. Hadis ini datang dari Ikrimah dan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengambilnya atau meriwayatkan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini dalam hadis ini ada 3 sahabat mulia ini. Ikrimah, Ibnu Abbas, dan Abu Bakar. Ini adalah sahabat-sahabat yang sangat mulia. Itu dari kalangan sahabatnya. Ikrimah, dia adalah anak dari Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahalnya musuh Nabi, tapi anaknya adalah sahabat Nabi. Ibnu Abbas itu adalah ibnu ammi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Abdullah ibnu Abbas. Dari segi umur, Ibnu Abbas itu terhitung sahabat kecil. Tapi dari segi ilmu, dia posisinya sama dengan sahabat-sahabat besar. Anak-anak. Makanya Umar Ibnul Khattab, ketika mereka bermusyawarah untuk memutuskan agama, tuang godang-godang ya dalam tu. Sahabat-sahabat besar, tidak ada anak-anak kenek kecuali Ibnu Abbas. Dan kadang-kadang dia mendengarkan pendapat Ibnu Abbas dan itu yang diambilnya. Lah selesai tanya dek cik-cik, menurut kamu gimana wahai Ibnu Abbas, katanya. Dan Ibnu Abbas adalah sebagai orang yang alim dan penuh adab. Tidak pernah pula dia mau mendahului orang tua. Tak lo dak mentang-mentang awak banyak ilmu, apa nyinyo jadi majelis. Tidak. Ketika Umar menyuruhnya untuk berpendapat, disitulah dia mengeluarkan pendapatnya. Walaupun dari segi umur dia memang lebih muda dari sahabat-sahabat yang lain. Apa rahasianya? Kenapa beliau menjadi orang yang seperti itu? Karena itu adalah berkat dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Abbas. Apa doa Nabi untuk dia? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itulah doa Nabi untuk Ibnu Abbas. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini orang yang faqih dalam beragama, orang yang mengerti agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia ini ta'wil. Ta'wil di sini bermakna tafsir. Jadi bukan ta'wil dalam artian ahlul kalam yang
yang menyelewengkan makna-makna kalimat Al-Quran itu, bukan itu. Ini tafsir. Yang dimaksud dengan kata takwil yang ada pada doa Nabi itu adalah tafsir. Maka Ibnu Abbas adalah mufassirus sahabah, faqihus sahabah, alimus sahabah, orang yang ahli dalam menafsirkan Al-Quran, dan dia yang paling ahli dalam menafsirkan Al-Quran. Ya, Nabi sendiri yang mendoakan. Maka tidak ada kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama belakangan setelah masa sahabat, tabi'in, dan sampai sekarang, barangkali tidak ada di antara kitab tafsir yang tidak menyebutkan di situ nama Ibnu Abbas. Begitulah besarnya kedudukan beliau dalam beragama. Faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadikan dia orang yang faqih dalam beragama dan jadikan dia ahli dalam tafsir. Dari dialah hadis ini datang. Qala Abu Bakar. Jadi Ibnu Abbas berkata, dan dia menukil perkataannya Abu Bakar. Qala Abu Bakar rahimahullah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, qad shibta. Qala syayyabatni Hud wal waqi'a wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Rawahu at-Tirmidzi. Qala al-Hakim sahihun ala syartil Bukhari wa wafaqahu Az-Zahabi. Berkata Abu Bakar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad sibta, sungguh engkau telah beruban. Ya Rasulullah, lah nampak uban di kepala engkau. Itulah kira-kira bahasa Abu Bakar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Abu Bakar adalah orang yang paling dekat dan paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari semua kalangan sahabat yang paling dekat adalah Abu Bakar. Sampai ketika hijrah pun yang dipilih oleh Rasul bukan dia yang memilih, Jibril yang itu berdasarkan wahyu. Rasul inginnya memang teman hijrahnya adalah Abu Bakar dan diperkuat oleh Jibril. Maka Abu Bakar agak merasa bersalah, yang lainlah hijrahnya adalah Umar, Utsman, yang lainlah lapai hijrah. Karena hijrah itu sebagai sebuah ibadah. Abu Bakar minta izin, jan, kau yang lah hijrah saudara Rasulnya dan apa ilahnya, jan. Ternyata dialah yang menemani Rasul dalam berhijrah. Ada ditanya oleh ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Aisyah. Dari kalangan perempuan Aisyah. Kalau dari kalangan laki-laki, kata sahabat, Abu Ham, bapaknya. Maka Abu Bakar dekat sekali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, qad sibta, sungguh engkau telah beruban. Batilah nampak tua. Kalau uban tanda ada orang muda beruban. Ada cik-cik kayaknya, tapi mungkin ada. Tapi ketika sudah mulai tumbuh uban, itu biasanya adalah ciri-ciri sudah mulai tua. Ala nampak uban Rasul, kata Abu Bakar. Apa jawaban Nabi? Qala, Rasul berkata, syayyabatni Hud. Yang membuat saya beruban ini adalah apa yang ada di dalam surat Hud, wal waqi'ah, dan apa yang ada di dalam surat Al-Waqi'ah, wal mursalat, dan apa yang ada di dalam surat Al-Mursalat, wa amma yatasaalun, dan surat amma yatasaalun.
surat An-Naba. Wa iza syamsu kuwirat, dan apa yang ada di dalam surat At-Takwir, iza syamsu kuwirat. Itu jawaban Nabi terhadap pertanyaan Abu Bakar. Lah nampak uban mahnya? Iya nya. Yang membuat saya beruban adalah apa yang ada di dalam surat-surat yang tadi itu. Berarti ini adalah surat-surat yang penting sekali untuk ditadaburi. Apa kiki oisi apa dek beruban lo Nabi. Kalau surat Hud itu membicarakan hampir di dalamnya ada 6 peradaban dunia. Ada peradaban kaum Ad, kaum Samud, Madian, wa ila Madiana akhahum Saleh, wa ila Adin akhahum Hud, wa iza Syuaib akhahum Saleh. Jadi semua diutus oleh Allah pada kaum-kaum tadi. Itu adalah semua peradaban dunia, peradaban yang maju-maju. Tapi semua peradaban itu runtuh ketika berhadapan dengan tauhid, ketika berhadapan dengan la ilaha illallah. Maka tidak ada peradaban yang bisa bertahan, yang bisa menang ketika berhadapan dengan la ilaha illallah. Hancur semuanya. Mereka diajak untuk bertauhid, kan itu semua pesan Nabi kan. Wa ila adin akhahum hud qala ya qaum u'budullah ma lakum min ilahin ghair. Sembahlah Allah saja, tidak ada yang pantas kalian sembah kecuali hanya Dia. Itulah isi semuanya. Dan itu sebahagian, dan tentu saja sebagian yang lain pada bagian akhir berbicara tentang bagaimana nanti di hari akhirat, bagaimana akan terjadi pertanggungjawaban, ada hari kiamat dan lain sebagainya. Maka inti dari surat-surat ini yang disebut oleh Nabi ini, itu semua berbicara tentang ahwal al-qiyamah, kemudian ahwal al-akhirah. Coba surat Al-Waqi'ah umpamanya. Siapa yang hafal surat Al-Waqi'ah? Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'an idza rujjatil ardu rajja wa idza bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimana ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amah ma ashabul mash'amah wasabiqunal awwalun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun wa thullatun ila akhiri. Ini semua adalah bagian dari cerita, gambaran, informasi dari Allah tentang hari kiamat. Apabila terjadi hari kiamat, laisa liwaqa'atiha kadzibah, tidak ada satupun yang akan bisa mendustakannya. Kadzibah. Kalau ada orang mencoba untuk mendustai hari kiamat, dia sedang mendustai hatinya sendiri. Kan itu sebagai sebuah kepastian. Khafidatur rafi'ah. Dengan adanya hari kiamat itu ada yang direndahkan, khafidah, dan ada yang diangkat. Berarti ada dua kemungkinan nanti nih. Khafidah, mereka hina. Rafi'ah, mereka terangkat. Idza rujjatil ardu, iya, rajja, bumi hancur, gunung-gunung fakanat haba'an mumbassa, itu bagaikan debu yang berterbangan. Wa kuntum azwajan salasah, nanti akan ada 3
Ini kira-kira masuk yang mana kita dari yang tiga ini? Maimanah, Masy'amah, As-sabiqun al-awwalun. Ini yang tiga. Maka azwajan salasa ditafsirkan oleh yang sesudahnya itu. Maimanah itu ashabul yamin. Ada ashabus shimal, Masy'amah. Tapi ada as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun ini adalah orang-orang yang memang dahulu mereka mendapatkan kemuliaan tersendiri di sisi Allah. Ketika semua orang mendustai Nabi, ternyata mereka siap untuk membela dakwah Nabi. Ulaikal muqarrabun. Itulah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nanti dengan al-mursalat, wal mursalati urfa. Ini bercerita tentang, ini sumpah-sumpah Allah tentang malaikat ini, malaikat yang membawa kebaikan. Dan begitu juga amma yatasaalun, awalnya saja sudah dalam bentuk pertanyaan. Amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya-tanya? Hanin naba'il azim. Apa arti naba'il azim? Naba artinya berita, azim besar, dan maksudnya adalah hari kiamat. Ini yang ternyata membuat Nabi beruban. Coba kalau saya tanya, ini ada iza syamsu kuwirat. Kalau ditanya umpamanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan ayat ini, dia sudah tahu bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Sampai dia memikirkan, sampai beruban. Tapi, apakah Nabi memikirkan sekadar memikirkan dahsyatnya hari kiamat, lalu dia merasa takut, atau kenapa? Apa yang sedang dipikirkan Nabi sebenarnya? Kalau Nabi tidak takut, ilah pasti selamat. Berarti yang sedang dipikirkan Nabi adalah umatnya. Itu dia tuh. Ini kira-kira umat saya nanti gimana? Nanti kalau itu sudah terjadi, kira-kira umat saya apa yang akan mereka rasakan? Berarti Nabi sebenarnya tidak sedang memikirkan dahsyatnya hari kiamat dalam artian dia sendiri merasa takut, tapi yang sedang dia pikirkan sesungguhnya adalah umatnya. Dan itu semua menunjukkan besarnya cinta Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Karena nanti akan apa namanya, akan menghadapi itu semua. Nah, karena itu ikhwati fillah, dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran ketika ditanya oleh Abu Bakar tentang Nabi sudah beruban, tapi jawaban Nabi justru mengingatkan kita kepada akhirat, kepada hari kiamat. Uban itu soal biasanya dong, tapi kiamat ini yang luar biasa. Naba'ul azim, ini adalah berita, ini berita besar dan pasti terjadi. Laisa liwaqa'atiha kadhiba, tidak ada satupun yang akan bisa menolak, mendustai terjadinya hari kiamat. Matahari kuwirat. Kuwirat itu digulung. Matahari, gunung, bumi, semua itu ini banyak diperkuat nanti oleh hadis-hadis Nabi ketika Nabi bercerita tentang hari kiamat. Itu al-jibal fi usbu', al-bihar fi usbu'. Allah letakkan gunung, bumi, laut itu hanya ada pada satu jarinya saja.
gunung yang sebegitu besar, bumi yang sebegitu besar, alam yang sebegitu besar, itu hanya ada pada satu jari Allah. Maka wassamawatu matwiyatun biyamini. Langit-langit itu kenapa dikatakan wassamawat? Karena langit itu bukan satu lapis. Langit itu ada 7 sab'a samawat. Semua langit itu matwiyatum biyamini, nanti digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Bisa oleh Allah? Bisa. Kuat Allah? Kuat karena Dia maha kuat. Itu gambaran dari kebesaran yang ada pada Allah, kekuatan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Awak gulung lapik aja ponek. Dua bawa tolongnya sudah ada duanya wang lainnya. Dek ponek. Karena memang kita lemah. Tapi Allah 7 lapis langit. Itu digulungnya biyamini, dengan tangan kanannya. Ini banyak masalah-masalah akidah yang harus diyakini dari ayat ini, tapi mungkin kita tidak membicarakan persoalan itu. Jadi intinya adalah inilah yang membuat Nabi kita ternyata beruban. Dia sedang memikirkan umatnya ketika nanti sudah terjadi hari kiamat, hari yang sangat dahsyat. Ada beberapa faedah dan pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, zakara al-haditsu amma yatasaalun badalan min zikri suratin naba. Rasul menyebutkan di situ surat amma yatasaalun. Kenapa tidak disebut surat An-Naba? Padahal itu adalah surat An-Naba. Berarti surat itu boleh diberi nama dengan kata pertama yang ada dari awal surat itu sendiri. Maka kata pertamanya, ayat pertamanya adalah amma yatasaalun. Nabi sendiri menyebutkan surat amma yatasaalun. Berarti boleh dinamakan dengan itu. Banyak surat-surat yang diberi nama surat itu karena kata pertamanya adalah itu. Yasin, Toha, ya kan? Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Kami tidak turunkan Quran itu untuk menyulitkan kalian. Berarti kalau bukan menyulitkan, berarti Quran turun untuk memudahkan. Di sini dikatakan laqad mala Allahu taala qalba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anwaran wa insyirahan ja'alahu yataghallabu ala huznihi lidzalika lam yadhhar alaihi kasratus syaibi. Allah Subhanahu wa taala memenuhi hati Nabi kita itu, hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anwaran, dengan cahaya-cahaya, wan syirahan, dadanya selalu terbuka, dalam artian tidak ada iri, tidak ada dengki, pokoknya suka memaafkan. Itulah isi dari dada Nabi itu. Dan Allah jadikan itu semua mengalahkan kesedihannya, sehingga tidak banyak muncul uban dari kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok kalau kalau dibalik pemahaman kan, berarti orang nambah uban, berarti orang banyak-banyak. Itu betul kan? Hanya tidak bisa dibalik aja itu. Sekarang berbicara tentang Rasulullah SAW dalam hadis sebelumnya kan ada yang menyebutkan 20 lembar, ada yang 14 lembar. Karena hatinya selalu dihiasi oleh kebahagiaan, insyirah, anwar, cahaya-cahaya Allah yang mengisi hatinya dengan itu, sehingga itu bisa mengalahkan kesedihannya. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah sedih dalam menjalani kehidupan.
tapi kesedihan Nabi selalu bisa dikalahkan oleh kegembiraan, kebahagiaan dan kesenangan yang diberikan oleh Allah. Nabi pernah bersedih itu ketika istrinya wafat, ketika pamannya wafat, ketika anaknya yang bernama Ibrahim wafat. Nabi bersedih. Bahkan tahun itu disebut dengan tahun kesedihan, amul huzni. Tapi kesedihan Nabi selalu terukur, dan itu semua adalah pelajaran bagi kita bersama. Bersedih boleh, tapi mesti selalu dalam batasan-batasan yang diatur oleh agama kita. Maka seandainya ada seorang suami yang meninggal, atau ada anak yang meninggal, atau ayah yang meninggal, yang ditinggalkan, kenapa Nabi melarang untuk menangis meratap? Niyaha. Nangis boleh ya? Nangis boleh ya? Sedih? Boleh. Tetapi jangan melebihi batas. Apa sebabnya? Supaya tidak tergambar di situ bahwa dia tidak rela menerima takdir itu. Ya kan itu takdir itu, musibah yang diberikan oleh Allah. Sekarang wafatlah suaminya. Maka Nabi melarang, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anisyaqa wal haqa wal haliqa, memukul-mukul badan, merobek-robek pakaian, memukul-mukul kepala. Kenapa Nabi melarang itu semua? Karena kalau itu dilakukan, karena itu kebiasaan orang jahiliyah. Orang jahiliyah kalau ada musibah seperti itu yang dia lakukan. Karena mereka tidak punya Allah. Jadi tergambar di situ, pertama, dia tidak ridha, seolah-olah dia tidak rela dengan takdir yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, seolah-olah hidupnya ini bergantung kepada dia yang meninggal. Seolah-olah hidup dia tuh tidak bisa makan kok tidak ada suami. Anak menangis tidak, seolah-olah nanti tidak ada arti hidup kecuali ketika ayah masih ada. Inilah yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia dan yang meninggal itu hidupnya dijamin, ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kegembiraan yang ada pada hatinya itu membuat dia bisa mengalahkan semua bentuk kesedihan. Maka hidup Nabi itu selalu berbahagia. Kalau seandainya kita ingin hidup berbahagia, memang janganlah mula-mula memikirkan payah-payah. Terkadang habis waktu kita memikirkan musibah, sementara kita lupa dengan yang tersisa jauh lebih pantas untuk dibahagiakan. Nyo punya piti 10 juta, hilang 1 juta. Biaya dek memikun dan hilang 1 juta, padahal nanti tinggal. Kenapa kita tidak sibuk membahagiakan diri kita dengan yang 9 juta? Pay-paylan 1 juta harinya, kailan 9 lainnya, kan itu kan? Banyak tinggalnya. Tapi kadang-kadang kita sibuk dengan yang satu ini. Itu tuh kadang membuat awak tidak bahagia itu dia. Ini yang akan mengganggu kebahagiaan hidup kita, dan Nabi jauh dari itu semua. Padahal yang harus kita lakukan memang adalah kembalikan semuanya kepada Allah. Mungkin di balik itu ada pelajaran yang ingin diberikan oleh Allah, dan terkadang ada musibah yang diberikan oleh Allah hanya karena Allah ingin memberikan kebaikan setelah itu, yang kalau kebaikan itu sudah datang gara-gara musibah itu, dia akan bersyukur. Untung le dapat musibah batangnya, kira dapat awak senanya. Bisa tidak terjadi? Bisa, dan sering seperti itu. Jadi Allah datangkan satu musibah karena Allah ingin memberikan kebaikan di balik musibah itu,
Atau terkadang ada satu musibah kecil hanya karena Allah ingin menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar. Dibawa musibah kene hanya karena supaya kita terhindar dari musibah yang lebih besar. Mana mau musibah kene atau musibah kadang? Oh, mulanya kene kan kadang. Atau seperti tadi, ada satu hal yang sepertinya tidak menyenangkan kita, tapi tujuannya oleh Allah adalah untuk memberikan kebaikan dan pada akhirnya kita bersyukur. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Masuk kalau kan? Capek apa saya pernah mengalami satu keadaan payah cari parkir urusan dalam satu kantor parkir sih kok ndak bisa paknya pindah cari tempat lain ndak boleh pindah abiyai dia betul-betul akhirnya terpaksa sih parkir sampai di luar kantor bepujo berjalan bekor. Tapi saya bersyukur pada akhirnya. Apa yang saya rasakan? Ketika masuk ke kantor itu, saya bertemu dengan seseorang yang pada akhirnya dia yang membantu urusan. Hah, nak ke mana ustaznya? Urusan dan mau kami-nya. Tidak gara-gara terlambat parkir tadi itu. Kalau seandainya copek dapat parkir langsung masuk, mungkin tidak tahu aja. Tapi karena awak berputar-putar nyari, pada akhirnya itulah rantai perjalanan itu sudah diatur oleh Allah. Putar-putar uang lu ya nya, boleh pas tasu kok jawab aja kan. Ah, ikut si kau usapnya bukan mainnya. Alhamdulillah kata Mbak, selesai urusan saya. Maka pada saat kita mendapatkan hal-hal yang sepertinya tidak menyenangkan, jangan copek-copek. Jangan copek-copek. Nah, emosi atau bongi serahkan kepada Allah. Pada akhirnya nanti ternyata itu hanya cara Allah untuk memberikan kebaikan. Caiko ndak dapat, caiko ndak jo dapat. Ternyata Allah sedang menyediakan yang terbaik. Kira elok untuk orang hanya neko ndak elok dia. Pada akhirnya kita akan bersyukur. Maka hiasilah hati kita dengan cahaya-cahaya Islam. Selalulah kita mengedepankan berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang kita hadapi, mungkin saja itu tidak menyenangkan, tapi tidak ada satupun takdir Allah yang buruk dalam pandangan Allah. Pahamnya kan? Ada tidak takdir Allah yang buruk? Ada? Tiba-tiba nak buah sawit bulan ada. Tu elok dah. Cuba jawab ya. Ada tak takdir Allah yang buruk? Ya, buruk itu dalam pandangan kita. Tapi dalam pandangan Allah tidak ada takdir yang buruk. Karena kullun biyadillahi khair. Segala-galanya di tangan Allah adalah baik. Tapi dalam pandangan kita ada. Maka dalam hadis Nabi pun Rasul membahasakan al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir, qada, qadar khairihi yang baik, wa syarrihi yang buruk. Atau ada yang buruk? Ada dalam pandangan kita. Dalam pandangan Allah, semua keputusan Allah untuk kita adalah baik. Lamar kau main tak itu amor. Pai melamar cik kau tak tamor. Kosan ken paling ancak tentang sana menunggu.
Maka kalau tertulak lamaran pertama, jangan putus asa, serahkan kepada Allah. Ya Allah, berarti bukan ini yang terbaik. Berarti bukan ini yang terbaik. Berikan yang terbaik. Nah, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kita ambil dua faedah dari hadis ini, ma yustafadu minal hadis sebelum dua pelajaran. Yang pertama lewat. Baik, kita jawab dulu suara azan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Ada dua pelajaran yang disebutkan di sini dari hadis di atas. Al-awwal, yang pertama, at-tadabbur fi ahwali yaumil qiyamah. Kita mesti mentadabbur, selalu memikirkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat, wal isti'dadu liyaumil ma'ad, sehingga dengan demikian kita bisa mempersiapkan diri untuk hari berbangkit. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Farash itu kupu-kupu. Jadi seperti kupu-kupu ya, bumi sekadang no. Gunung yang begitu besar berterbangan. Itu kalau gunung sekoko itu gunung macam itu awak macam apa? Sang legoyangnya sekali datang
Gompo kan? Anda bisa, awak kena sebagang dah. Begitulah ahwal kiamat. Semua dihancurkan oleh Allah, dan semua itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang mesti selalu menjadi renungan kita, sehingga dengannya kita selalu al-isti'dad liyaumil ma'ad, selalu mempersiapkan diri untuk hari berbangkit. Yang kedua, pelajarannya khaufur Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa tafkiru fi masiriha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengkhawatirkan apa yang akan terjadi pada umatnya. Selalu menjadi pikiran dalam Nabi ini, bagaimana cara umat bisa selamat. Wa tafkiru fi masiriha, selalu memikirkan nanti mereka akan kembali kemana. Maka kalau ada berita dari Jibril kebahagiaan yang akan didapatkan oleh umatnya, barulah Nabi merasa senang. Itu dikatakan dalam riwayat itu, menjelang kematian Nabi itu Jibril menyampaikan, ya Muhammad, pintu-pintu langit itu sudah terbuka, penduduk langit itu bergembira menunggu kedatangan roh kamu. Nggak gembira Nabi, nyentuhnya apa? Justru yang ketika Nabi bertanya, apanya Nabi? Oke, kalau pintu langit terbuka, penduduk langit sudah menunggu, lalu apa yang akan didapatkan oleh umatku? Awak tanya, apa untuk umatku? Ketika itu Jibril mengatakan, belum akan masuk surga umat yang lain sebelum umatmu memasukinya. Bawa tersenyum Nabi. Jadi belum akan masuk umat manapun ke dalam surga Allah kecuali umatmu sudah memasukinya. Inilah makna hadis ketika Nabi mengatakan nahnu al-akhiruna al-awwalun. Kita ini terakhir tapi pertama. Apa maknanya? Awak terakhir, awak pertama. Kita terakhir generasi yang hidup di muka bumi Allah. Tidak ada sudah kau generasi baru. Tidak ada nabi baru setelah ini. Kau ada nabi, ngaku-ngaku nabi itulah pasti duto. Karena nabi adalah khatamul anbiya. La nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi sesudahnya. Itu al-akhirun. Makna al-awwalun adalah yang pertama memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua menunjukkan besarnya cinta beliau kepada kita. Pantas kita untuk senantiasa membalas cinta itu, dan tidak akan bisa terbalik. Tidak akan mungkin untuk bisa balas, tapi kita harus selalu berbuat, membuktikan kalau kita benar-benar mencintainya, seperti banyak-banyak berselawat, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Itu semua adalah bagian dari cara membuktikan kalau kita adalah mencintainya. Ikhwati billah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Saya ambil satu hadis karena sama. Ini sekedar membacakan hadisnya. Nanti kita bertanya jawab insyaallah. Ini hadis yang berikut ini datang, kalau sahabatnya adalah Abu Juhaifah namanya. Di sini ada namanya, dia adalah seorang sahabat Nabi juga. Wahab ibnu Abdullah ibn Muslim ibnu Junahdah as-Sawai Abu Juhaifah, sahabiyun. Itu adalah seorang sahabat. Pada saat Nabi wafat, beliau umur remaja, berarti kira-kira 15 tahun saat Nabi wafat. Hadis ini datang dari beliau. Kalau mereka para sahabat bertanya kepada Rasul, kalau tadi kan Abu Bakar, kalau ada sahabat-sahabat yang lain, apa kata sahabat-sahabat yang lain? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, naraka qad syibta,
kami melihatmu sungguh telah beruban. Berarti sama dengan yang Abu Bakar tadi. Tapi ini orangnya lain. Dia bilang naroka, kami lah nampak uban dek kami di kepalamu wahai Rasul. Apa kata Rasul? Syayyabatni Hud wa akhawatuha. Saya diubani, atau saya ini beruban gara-gara surat Hud wa akhawatuha. Hud dan saudara-saudaranya. Saudara-saudara itu, inilah contoh yang di atas tadi itu. Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma Yatasa'alun. Meskipun hanya ini disebutkan, tapi bisa saja masuk ke dalamnya surat-surat lain yang memang fokus bicara tentang ahwal yaumil qiyamah. Maka hadis ini pelajarannya sama dengan hadis yang pertama, tidak akan kita ulang lagi, dan sampai di sini materi yang ingin saya sampaikan. Saya sisakan waktu untuk bertanya jawab. Kalau seandainya ada yang perlu didiskusikan, dipersilahkan. Nah, tafadhal. Kedudukan iya. Kalau sudah ada pelarangan, sebaiknya kita memang harus meninggalkannya. Tapi nanti kalau kita bawa kepada penjelasannya para ulama, bisa aja nanti berbeda kan, karena tingkatan larangan itu ada. Ada larangan untuk menunjukkan haram, ada larangan untuk menunjukkan makruh. Bisa saja akan terjadi perbedaan. Sama seperti kalau seandainya ada perintah. Ada perintah yang sampai ke tingkat wajib, ada nanti perintah yang hanya sampai ke tingkat sunnah. Maka tugas kita tidak menyibukkan diri untuk memperbincangkan perdebatan tadi. Yang lebih penting adalah untuk menunjukkan ketaatan kita ketika memang ada perintah. Karena pada saat ada perintah, berarti di situ pasti ada kebaikan. Karena ilat-ilat nanti, alasan-alasan akan bisa terjawab. Contoh umpama, ini kan nanti jangan dibuang-buang, itu kan nanti akan bercahaya. Tapi kalau awak payoji itu botak hilang sudah. Mana cahaya? Kalau mau diilat-ilat kan kalau haji mana yang lebih afdal, botak atau cukur? Botak. Kalau awak botak tentu hilang sudah uban yang tadi. Padahal Nabi melarang. Maka jangan dibuang sengaja untuk menentang perintah Nabi. Itu nanti akan menjadi salah. Tapi kalau seandainya nanti terbuang memang karena kondisi seperti kita tahallul, berarti kita di luar itu kan, karena niat kita bukan untuk membuangnya. Kita justru untuk melaksanakan yang Nabi perintahkan juga. Nah, maka sengaja untuk membuang, apalagi ada di hati itu ndak adur dan mau buang aja lah, berarti ada semacam pengingkaran yang ada di hati kita. Itu berbahaya itu. Berarti pengingkaran terhadap yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Kalau memang itu alasan, berarti itu menjadi analisa tersendiri pula kan. Sama seperti siapa namanya sahabat Ka'ab ibnu Ujrah ketika dia haji. Waktu haji kan tidak boleh cukur rambut. Justru menjadi sesuatu yang terlarang. Tapi kalau nggak salah Ka'ab ibnu Ujrah atau siapa, ada seorang pokoknya ada satu sahabat, di kepalanya ada penyakit dan dia merasa tersakiti dengan sakit yang ada pada rambutnya itu. Bolehnya membuang rambut tadi. Padahal membuangnya pada saat haji adalah
menjadi sesuatu yang terlarang. Nah, maka jika memang ada alasan seperti itu, tapi iya ndak rumah aja lah. Jika ada alasan cek bobo aja lah bagi. Kalau cek bobo aja alasan, berarti Allah pasti akan tahu isi hati kita. Iya, oleh jujurnya membuat alasan, Allah pasti akan tahu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, saya kira cukup, tidak lagi. Ma'asal hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan dan apa yang kita dengarkan tadi bisa menjadi ilmu bagi kita bersama, bisa menjadi pengingat, dan semoga Allah selalu membimbing kita untuk tetap taat, istiqamah, berada di atas sunnah Rasulnya. Terima kasih. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.